senantiasa kita mengikuti pengajian-pengajian ini bisa menambah khazanah ilmu kita, yang mana ilmu ini dapatlah kita pergunakan untuk semakin dan semakin menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat berarti kita hadiahkan seraya kita berbanyak kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita, yang manakala kita ikuti ajaran yang dibawakannya selama hidup kita di dunia dan di akhirat. Kemudian manakala kita memperbanyak sholawat kepadanya, insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul ummah, pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini mengawali daripada pengajian kita ini, mari kita awali kajian kita ini dengan mengucapkan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib yang saya muliakan, pada malam Rabu yang lalu kita telah membahas terkait dengan praktik sholat sampai ingat Bu, tahiyat akhir. Tahiyat ya. Oke, baik, kita lanjut. Tahiyat. Terkait dengan tahiyat, kalau misalnya kemarin kita praktikkan sholat subuh ya. Iya ya, sholat subuh ya. Nah, kalaulah misalnya malam hari ini kita umpamakan kita sholat maghrib. Kalau sholat maghrib itu kan dia lebih dari 2 rakaat, 3 rakaat. Nah, kalau sholat subuh 2 rakaat, tidak ada tahiyat awal, ya kan? Nah, sekarang kita praktek sholat maghrib terdiri dari berapa tadi rakaatnya? 3 ya, 3 rakaat. Nah, di rakaat yang kedua ada namanya tahiyat ula atau tahiyat awal, ya kan? Nah, ketika kita berada pada rakaat kedua di dalam sholat yang lebih dari 2 rakaat, katakan sholat maghrib, sholat zuhur, asar, ya, sama sholat isya, maka ada tahiyat awal. Maka ketika tahiyat awal, duduk kita itu berbeda dengan tahiyat akhir. Jadi mohon maaf, langsung kembali saya praktekkan Bapak Ibu. Kalau tahiyat awal itu duduk setelah sujud kedua itu, maka duduknya begini dia. Ya kan? Jangan begini. Kalau ini kan tahiyat akhir. Nah, kalau sholat maghrib, maka di rakaat ketiga kita baru duduknya begini. Kalau dia masih rakaat kedua, maka duduknya begini. Ya, ini dia kaki kiri kita dudukin seperti duduk di antara 2 sujud. Kaki kanan kita lipat jari-jarinya. Ini tahiyat awal. Cara duduknya ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk memulai baca tahiyat. Tadi duduk udah begini ya. Ini. Nah, ketika kita memulai baca tahiyat, tangan kiri ini enggak begitu rapat, enggak begitu renggang, sewajarnya. Kira-kira kalau kita tamsilkan beginilah. Tangan kanan ada beberapa perbedaan pendapat.
Ada satu imam mazhab mengatakan begitu dari mulai tahiyat awal dia sudah berdiri tangannya. Nah ya, ingat ya, jari telunjuk ibu jari bertemu dengan jari tengah. Imam Malik begini dia, dari awal udah at-tahiyatul ini ya. Nah, kemudian kalau Imam Abu Hanifah jari telunjuknya belum dinaikkan, diturunkan, hampir mirip dengan Imam Syafi'i dan Hambali ya. Tapi ini nggak usah jadi perbedaan, nggak usah jadi perdebatan karena semua masing-masing ada dalilnya ya. Jadi kalau Imam Abu Hanifah pas di at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, baru asyhadu an la ilaha illallah. Begitu asyhadu annanya ini diturunkan, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Imam Ahmad bin Hambal dianya hampir mirip dengan Imam Syafi'i. Asyhadu allanya ketika at-tahiyatul di bawah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi kita praktik sholat apa? Maghrib. Nah, ketika sholat lebih dari 2 rakaat, tahiyat awalnya itu cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru berdiri balik melanjutkan rakaat berikutnya. Itu dia. Ya, kalau isya kalau maghrib 3 rakaat, nah baru ketika di rakaat terakhir barulah duduknya begini dia. Misalnya ya Bu, dibayangkan ya, biar saya nggak usah menghadap lagi sana. Oke, tapi ketika di sujud terakhir sebelum kita tahiyat akhir, di sujud itu kita kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, biasa tuh kan imam itu kan kalau ukuran kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kadang porsinya lebih waktunya itu ya, lebih lama dia ya. Kira-kira apa yang dibaca Bu, Bapak? Ada yang tahu? Nah, dalam riwayat di sujud terakhir itu disarankan kita untuk memperbanyak doa. Maka pas di sujud terakhir sebelum tahiyat akhir ada doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh nanti dihafal. Nah, ketika kita sujud terakhir ini, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sebelum kita bangkit untuk duduk tahiyat akhir, maka doa yang bisa kita panjatkan ada 3. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Nah, yang kedua, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Yang ketiga, Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Nah, itu doa yang bisa kita bacakan di saat sujud terakhir. Nanti boleh dicatat ya. Kemudian setelah doa itu barulah kita bangkit untuk tahiyat akhir.
barulah begini. Ya. Kalau kita tadi dengan perbedaan, ada yang langsung begini, ada yang begini dulu, ya. Ada juga pernah nggak lihat yang asyhadu an la ilaha illallah baru tangannya digerak-gerakkan gini. Nah, ini juga nggak usah disalahkan, karena ini juga ada dalil hadisnya, ya. Ada dalil hadisnya. Cuman karena mungkin selama ini kita tidak membaca dalilnya, kita nggak tahu. Yang kita tahu cuman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, udah begini aja sampai fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya monggo-monggo juga. Nah, kenapa? Semua punya dasar, ada dalilnya, ada hadisnya. Itu dia. Nah, kemudian setelah kita duduk tahiyat akhir, kita kemudian ulang baca at-tahiyatul lagi. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Terus kemudian biasa langsung assalamualaikum warahmatullah, balikkan ke tengah lagi wadah kepalanya. Assalamualaikum warahmatullah. Badan nggak usah ikut. Salam nggak usah gini. Assalam sampai ini terangkat nggak usah. Yang kita gerakkan kepalanya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi ada lagi yang disunnahkan. Ketika kita belum salam, sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid, disunnahkan kembali membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya'i wal mamat. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, itulah rangkaian sholat, praktik sholat dari mulai kita kemarin tuh, dari mulai takbiratul ula, takbiratul ihram sampai salam. Nah, jadi terkadang ada banyak hal-hal yang ternyata masih kurang kita dalam pelaksanaan praktek ibadahnya. Inilah manfaat dan tujuannya kita mengadakan pengajian ini, supaya menambah khazanah pengetahuan agama kita, Bapak Ibu sekalian. Mungkin setelah praktek, yaitu tadi sholat apa namanya, sholat maghrib. Kalau sholat isya kan 4 rakaat ya. Setelah takbirat, setelah rakaat kedua, rakaat ketiga kan dia berdiri lagi ya, sama seperti rakaat pertama. Kemudian lanjut rakaat keempat, baru laksanakanlah tahiyatul akhir, tahiyat akhir dengan bacaan yang seperti tadi dibacakan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam sholat ada juga yang harus kita perhatikan dalam beberapa hal, yaitu ketika misalnya terjadi
masbuk. Nah, masbuk atau tertinggal dalam sholat. Jadi ada yang saya tanyakan ke Bapak Ibu, misal begini kejadian. Pas pas imam ruku, pas imam ruku, tiba-tiba kita baru hadir. Ya, contoh gini, saya imam, saya baca ayat, pas inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Saya ruku, Allahu Akbar, ruku. Kemudian datang Bang Jaka di belakang. Pas dia datang, kemudian mesti dia dapat di ruku itu, dia langsung begitu niat Allahu Akbar, baru dikejarnya, dah Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Dapat dia rukuknya, saya masih rukuk, dia dapat ngejar rukuknya. Kira-kira kalau pertanyaannya Bapak Ibu, Bang Jaka tadi dapat rukuk enggak? Dapat hitungan rukuk enggak? Dapat hitungan rakaat enggak? Dapat, walaupun pada saat itu dia tertinggal baca surah Fatihahnya. Jadi walaupun dia ketinggalan baca suratul Fatihahnya, maka suratul Fatihahnya Bang Jaka tadi sudah terwakilkan oleh imamnya. Itu dia ya. Nah, jadi kemudian kecuali ketika saya sudah sami'allahu liman hamidah, maka kemudian harusnya bagaimana? Apakah ditunggu saya berdiri dulu sampai menyelesaikan rakaat pertama baru yang masbuk ini takbiratul ula atau takbiratul ihram, atau dia bagaimana? Ikut. Ya ngikut, tapi bukan bahasanya ngikut-ngikut aja ya. Tetap dia misalnya gini. Sami'allahu liman hamidah. Ya, lazim kita begini ya. Sami'allahu liman hamidah, walaupun kemarin saya jelaskan ada juga yang Sami'allahu liman hamidah. Kalau ketemu gini gak usah protes, ada juga dalilnya. Ya, jadi biar lebih meluaskan wawasan pengetahuan kita tentang perbandingan mazhab. Itu dia. Ya, Sami'allahu liman hamidah. Baru Bang Jaka tadi datang di belakang, masuk dia. Kemudian Bang Jaka langsung aja sholli fardhal maghribi salah raka'atin ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Baru ya udah Sami'allahu bacakan Rabbana walakal hamdu. Sujud ikut sujud, duduk di antara dua sujud sampai semua rangkaian sholat dia ikutin. Begitu imam berdiri, dia berdiri. Tapi yang tadi, yang dia dapatnya Sami'allahu liman hamidah pas iktidal ini, dia tidak lagi masuk hitungan rokaat. Ya, dia tidak masuk rokaat, tidak masuk hitungan rokaat. Misalnya tadi masih rokaat pertama, maka Bang Jaka nanti melanjutkan ketika imam dan makmum yang lain salam, Bang Jaka nambah satu rokaat lagi ketertinggalannya tadi. Karena apa? Hitungan rokaat itu apabila jamaah masbuk itu dia menemukan imam yang ruku. Misalnya tadi kan Allahu Akbar, pas ruku kita datang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita temukan imam si ruku sempurna, kita juga ikut ruku sempurna. Walaupun pas ruku kita itu yang sempurna kita baca cuma sekali subhana rabbil azim wa bihamdi. Begitu imam sami Allahu liman hamidah, enggak pun pala kita lengkapin sampai 3 kali subhana rabbil azim wa bihamdinya itu, cuma sekali aja langsung kita ikut Rabbana walakal hamdu, maka kita masuk hitungan rakaat. Itu dia kalau untuk yang masbuk. Nah,
Kemudian kalau misalnya tadi iktidal. Nah, kalau misalnya imam sedang duduk tahiyat akhir, belum salam, kita baru datang. Apakah kita menunggu imam dan sholat jamaah yang berjamaah ini selesai dulu baru kita laksanakan sholat? Tidak kita lanjutkan, tidak kita tunggu mereka. Kalau kita masih menemukan sholat berjamaah walaupun dia sudah tahiyat akhir, kita begitu baru masuk langsung aja sesuai dengan niat sholatnya, Allahu Akbar, baru kita duduk, Allahu Akbar. Duduknya jangan ikut duduk tahiyat akhir, langsung aja Allahu Akbar. Kalau memang memungkinkan waktu bagi kita untuk baca tahiyat, ikutin baca tahiyatnya. Udah? Nah, kemudian Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Baru kita berdiri, Allahu Akbar, tapi jangan gini langsung. Tangannya diangkat, Allahu Akbar. Yang tadi itu belum masuk rokaat ya, Bu, Pak. Yang tadi itu belum masuk rokaat karena kita ketemunya jangankan iktidal, jangankan duduk ayat akhir. Yang iktidal aja kita udah nggak kedapatan rokaat, ya. Nah, maka ketika tadi sholat maghrib kita nambah berapa? 3. Nambah 3. Kita sempurnakan sholat rokaat dan sholat maghrib kita itu 3 rokaat. Bagaimana caranya? Ya sama seperti sholat maghrib. Nah, kita tadi ruku, pas rokaat pertama ya kita berdiri, ya. Baru rokaat kedua tahiyat awal, rokaat ketiga tahiyat akhir. Kemudian ada satu lagi yang masuk buku, misal begini. Coba bisa praktek sih Bang, diri apa? Nah, misalnya saya terlambat, kemudian saya niatnya mau sholat berjamaah. Saya temukan Bang Jaka ini sedang sholat dia. Coba sedang. Supaya saya mendapatkan fadilah 27 derajat atas sholat yang berjamaah, maka saya bisa berjamaah dengan Bang Jaka. Saya niat dulu, sholli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Terus saya sentuh dia, maka kami sudah berjamaah. Ada yang keliru. Yang keliru itu disenggol dulu baru dia niat. Nah, itu keliru. Yang benar itu niat dulu, takbiratul ula dulu, Allahu Akbar, baru kita sentuh. Jadi, nah, udah, baru kita sentuh. Ya kan? Nah, nggak usah pala kita pukul kuat, sentuh aja. Udah. Kemudian kalau seandainya ternyata Bang Jaka juga tadi sholatnya sudah ketinggalan jamaah, katakan Bang Jaka tadi sholat sendirian juga dia, rupanya ini masih baru mau sholat, masih mau rakaat pertama lah katakan. Maka kalau sholat maghrib, Bang Jaka harus menzaharkan bacaannya. Misalnya abang udah baca ayat, maka ketika baca ayat, misalnya pas Al-Haqqul Takatsur gitu kan, saya nyambungnya itu udah di ayat berikutnya, maka ayat berikutnya dizaharkan. Iya, begitulah seterusnya. Tapi kalau misalnya ketemunya sudah di rakaat ketiga kan sudah sir dia, jadi nggak usah dizaharkan. Yang dizaharkan itu apanya, takbirnya, Allahu Akbar, Sami Allah, ya jadi imam lagi. Nah itu dia. Maka sayang kalau misalnya kita sholat belakangan, kemudian kita pingin dapat 27 derajat pahala orang yang berjamaah. Kadang gini lagi, sama-samanya kita baru masuk masjid, Bapak Ibu, tapi karena kita saling gak kenal, kita saling sungkan, satu di ujung sholat sendiri, satu di ujung sholat sendiri, kan sayang ya kan. Alangkah baiknya
Ya bersilaturahmi kita sama kawan kita ini, Pak atau Bang, ayo berjamaah kita. Nah, ya kan? Terserah siapa yang mau imam, kita tawar-tawaran lah. Siapa yang mau jadi imam terserah. Sudah dapat 27 derajat pahalanya. Oke, Bang Supra. Nah, itu dia. Dalam hal ketika kita masbuk. Kemudian selesai kita sholat, ya kalau bisa jangan begitu salam langsung pur gitu ya kan, langsung pergi. Nah, ada fadilah doa, ya fadilah doa selesai kita sholat, zikir bersama seperti yang kita lakukan di masjid ini, ya itu kenapa baca ayat kursi? Ya memang ada dalilnya, memang disunnahkan itu. Ya banyak itu fadilah baca surah ayat kursi itu, mau pergi berpergian baca ayat kursi, mau tidur baca ayat kursi, bahkan dianjurkan setiap selesai melaksanakan sholat fardu disunnahkan membaca ayat kursi. Ya. Banyak fadilahnya itu. Di antaranya termasuklah menggugurkan dosa-dosa kita, walaupun dosa-dosa yang kecil. Itu dia Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dari pertemuan kita malam hari ini yang kemarin-kemarin belum sempat nanya, boleh ditanyakan sekarang Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Tadi itu Pak Ustaz, kita sholat apa namanya itu masbuk, ya kan? Itu kadang kalau kita berpergian itu kan ada, kita nggak kenal ya, apakah dia itu sholat sunnah, atau sholat wajib. Lantas kita kan masbuk, itu macam mana itu Pak? Udah Pak? Ya itu Baik. nanti sampai. Oke. Kita nggak tahu ini. Yang sholat ini dia sholat sunnah atau sholat fardu. Terus kita mau tadi itu mau menambah fadilah sholat kita untuk menjadikan berjamaah. Niat aja kita. Niat aja dengan niat sholat yang mau kita sholatkan itu, katakan sholat zuhur kah, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi begitu selesainya Allahu Akbar takbir, baru sentuh aja dia. Jadi kan nggak mungkin juga kita tanya kok sholat sunnah atau sholat fardu kan gitu kan. Nah, jadi ya udah kita niatnya berjamaah dengan dia, sekalipun dia sholat sunnah, ternyata dia sholat sunnah, maka sholat kita sah dan kita mendapatkan 27 derajat pahala atas sholat jamaah kita. Walaupun yang tadi katakan sholat ba'diyah misalnya. Iya, itu dia jawabannya. Allahu a'lam. Kadang-kadang seperti ini Pak Ustaz, kita sedang berjamaah tinggalan. Saya izin lah ya Bapak Ibu, cuma saya sendiri yang ngerti. Jadi kadang-kadang mungkin karena kurang tahu ataupun kurang ya katakanlah pas-pasan lah begitu. Dia masuk itu kan masbuk seharusnya, tetapi dia kejar dengan tancap. Dengan baru dia ikut ke imam. Ada seperti itu. Dan kadang-kadang juga dia berjamaah sendiri kan gitu. Padahal kita masih berjamaah di sini. Istilahnya kalau yang pertama tadi nyuri trip kira-kira gitu ya kan. Belum siap udah nyuri trip dia dicempatkan. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah, ada satu lagi Pak, betulan cocok Bapak tanya itu. Ada kadang begini Pak, yang sering itu pas salam, ya, pas salam itu kadang, mohon maaf di masjid kita ini kadang masih ada Pak, ya, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau saya yang imam itu kan agak lama. Karena saya baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah.
Sementara makmum awak masih begini, makmum udah begini, udah ke kiri. Nah ini nggak boleh. Maka ikutilah gerakan imam karena kita bermakmum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka harus imam dulu semua yang memulai gerakan itu. Kalau yang kedua, pertanyaan yang kedua, tidak ada sholat di dalam satu tempat dua berjamaah. Ya, nggak boleh. Kalaupun seandainya kita sudah sudah terlambat, sudah nggak dapat tahiyat akhir, yang sholat berjamaah ini sudah habis. Kalau satu alternatif tadi seperti yang menyentuh itu, atau kalau seandainya kita berdua atau bertiga, lebih dari sendiri, lebih dari satu, alangkah baiknya kawan yang bareng dengan kita masuk ke masjid yang sudah ketinggalan berjamaah ini baru laksanakan sholat berjamaah. Itu dia. Kadang kan adalah di satu kegiatan karena memang tempatnya nggak memadai masjidnya, sementara jamaah membludak, itu sholat kan pakai trek dia. Artinya yang pas memenuhi di bagian yang pertama ini udahlah sholatlah dulu. Selesai yang sholat yang satu ruangan ini baru gantian. Gantian. Dan kalau seandainya begitu kejadian, ya imamnya juga harus ngerti keadaan lah. Jangan pula dilamakan bacaannya, ya kan? Udah nggak usah zikir-zikiran itu nggak apa-apa. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Karena kondisional, maka selesai salam udah berdiri, lanjut bagian yang tadi nggak cukup itu, lanjutlah masuk, kita keluar gantian. Nah itu juga pernah kejadian waktu ada kawan saya meninggal dunia, termasuk Khori juga terkenal di Siantar ini, almarhum Bang Ismail, Muhammad Ismail. Jadi waktu itu kan pas dia meninggal rame, sementara masjidnya kecil, masjid jalan Padi yang pinggir kuburan yang sekarang lagi dibangun. Wah. Jadi jamaahnya rame, yang layak rame, sementara masjid kecil, sholatnya 2 trip, sholat jenazahnya 2 trip. Trip yang pertama selesai, baru trip yang kedua lanjut. Jangan pula di teras sholat, di sini sholat, nah itu nggak boleh, karena ini kan mesti satu kesatuan tempat ibadahnya gitu ya. Nah, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Sedikit lagi Pak, kadang-kadang masih kita jumpai itu yang sholat itu waktu sujud tangannya seperti ini Pak. Jadi macam-macam ada apa nih Pak ya? Ada yang mesti kita jumpai seperti ini. Iya. Nah itu mana Pak ya? Baik. Yang kedua itu ya kita sudah tahu kalau ruku itu, kalau kita lihat buku ya yang telah kita pelajari itu kan bagaimana ruku yang Benar. Kadang-kadang masih ada juga yang kita perhatikan masih untuk apa namanya ya, Belum sejajar lagi. Iya. Baik. Baik Pak. Nah ini sebenarnya kemarin sudah kita jelaskan, tapi karena mungkin Bapak berhalangan hadir, tapi nggak apa-apa kita jelaskan lagi. Ruku itu dianya sejajarnya bahu, badan itu sejajar. Jadi kemudian ketika ruku disunnahkan mengangkat tangan setelah sedekap gini, Allah. Boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan daun telinga. Allahu Akbar. Tapak tangan kita ini menyentuh dengkul, lurus,
Kalau sudah menyentuh dengkul lurus, insya Allah punggung ini lurus. Yang nggak boleh itu kadang ada sampai kemari. Ya ini kan udah nggak rata lagi. Nah, sementara Rasul mengumpamakan lurusnya tulang badan ketika ruku, kalau ditaruhlah gelas yang berisi air, maka gelas itu tidak jatuh. Itulah ruku yang benar. Kalau sampai membungkukkan sampai gini juga ya kan, nah, kadang ada gini, itu satu. Nah kemudian sama dengan sujud tadi, jangan kayak lembu tidur, gini kan, lengket gini kan. Nah, lembu unta, nah kan. Nah yang benar itu kalau Rasul ini diangkat sampai nampak ketiak Rasul yang putih. Nah sementara kalau untuk perempuan ini dikepit, ya dikepit. Kalau laki-laki dia harus dibuka seperti ini. Jangan gini Pak. Berarti salah ya Pak Ustaz. Salah, yang benar itu gini. Dibuka ya. Jadi kadang-kadang macam mana kita menegurnya itu. Nah makanya Pak, itulah pemikiran kita kemarin mudzakarah, kita sering musyawarah macam mana kalau setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita buat ngaji. Kadang kita kajinya udah sampai menembus al-ars, sampai ke langit Pak, ya kan? Sementara syariat kita, praktek ibadah kita masih banyak yang belum bisa, belum benar. Maka disinilah kita benarkan. Karena kalaupun kita bercerita tentang unsur agama, betul, agama itu meliputi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Karena yang keempat ini berseiring, sejalan. Tapi syariat jangan ditinggalkan. Nah itu dia. Karena terkait dengan hukum-hukum juga kan syariat, fikih ya. Termasuklah ini fikih ibadah, fikih toharo. Ini nanti ya seperti yang saya bilang kemarin lah. Udah SMA, kalau laki-laki sudah manzilah, sudah mimpi basah, ternyata mandi wajib nggak bisa. Satu lagi pertanyaan Ustaz. Oh, ya. Kita kan di dalam masjid sedang berjamaah. Tapi di dalam masjid ini belum penuh Pak Ustaz. Ya. Masih ada saf yang kosong. Betul. Tapi ada yang baru datang sholat, dia sholatnya di luar mengikuti saf pertama. Gimana itu Pak Ustaz? Ya, baik. Afdhalus shalah itu sufufakum fa'tadilu fa inna taswiyatas suf min tamamis shalah. Maka ketika sebelum sholat, saya kan kalau saya imam selalu itu saya sering bilang, sempurnanya sholat itu adalah menyempurnakan saf dan meluruskan saf. Ya, luruskan dan rapatkan saf, karena meluruskan dan merapatkan saf bagian daripada kesempurnaan ibadah. Nah, ketika misalnya dalam konsep bangunan ini, kalau mesinnya di dalam mesin cukup, alangkah baiknya ke dalam. Gitu dia, ya. Nah, kemudian sama seperti sholat Jumat, walaupun masih khutbah, itu harusnya saf pertama itu dipenuhkan dulu sampai ke belakang. Kenapa? Khutbah itu sudah masuk dalam rukun sholat Jumat. Maka ketika khutbah, khotib sudah naik mimbar, bilang gitu aja udah nggak boleh. Nah, apalagi kita cakap-cakap. Nggak boleh. Apalagi main WA pula ya, sambil dengar ceramah main WA, rusak sholat Jumatnya. Itu dia datanya. Oke lah Bapak Ibu, insyaallah karena sudah azan, mungkin ada lagi yang belum bertanya Bu, insyaallah dilanjut malam Rabu yang akan datang ya Ibu ya. Nah, kalau boleh ke depan, malam Rabu depan, kalau memang memungkinkan ibunya ke depan aja, nggak apa-apa. Wasitanya. Oke lah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri
mengakhiri daripada kajian kita malam hari ini. Mari kita tutup pengajian kita malam hari ini dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama tubi. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.